Islam ada di kalangan orang-orang Islam yang takut sama Allah. Begitu hilang rasa takutnya, hancur di mana tempat dan kapan saja. Selagi masih banyak orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ banyak pengampunan Allah, di situ banyak ridha Allah, di situ banyak nasrullah, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mereka orang-orang yang enggak senang dengan muslimin atau syaitan wal abalis dan sejenisnya, mereka pingin kita lupa sama Allah, pingin kita enggak ingat sama Allah, pingin kita enggak takut sama Allah. Dibikin pakai TV, pakai handphone, pakai apa biar kita lupa sama Allah. Dibikin sibuk, biar sholatnya terlambat, biar nggak sholat, biar ini sudah skenario kufar, orang-orang yang anti Islam. Karena kita nggak takut, kita ngikutin mereka. Kalau kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, nggak bergerak kita. Terus kita mayoritas seperti minoritas di sini, disetel semuanya, nurut sama barat semuanya. Kenapa nggak takut sama Allah, nggak kenal sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu inti daripada mau'izah hasanah, menjadikan orang takut kepada Allah dan santai menghadapi dunia. Apapun yang terjadi kepada ente harus berpikir bahwasanya inna lillah wa inna ilaihi rajiun, semuanya dari Allah, semua bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus diingat-ingat hal itu. Ini tauhid yang harus dikunci di dalam hati kita. Kalau enggak begitu percuma ente. Akhir zaman seperti ini banyak orang masuk neraka, udah mati masuk neraka, mati masuk neraka. Ente kira gampang kok masuk surga? Ente enggak ada yang ente pegang, ente pikir surga kayak hotel murahan apa? Ente masukkan ke masjid 50.000 atau ngasih orang minta 10.000, 5.000 udah masuk surga? La. Ghaliyah. Kata Nabi Muhammad SAW, khuffatul jannah bil makarih. Jalan menuju surga ya harus pakai kena pukulan, pakai banyak yang kita nggak seneng. Tapi kita harus istiqamah. Lah kenapa kita bisa istiqamah? Kalau kita takut sama Allah. Kalau nggak takut nggak bisa, kita goncang kanan kiri, siang mukul iblis, setan dan lain sebagainya. Mereka nggak bakalan berhenti menggoda manusia. Itu sumpah mereka. Hal seperti inilah yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungkan, sampai seberapa banyak, seberapa besar kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, afa hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna nasrullahi qarib. Apa ente kira masuk surga itu leha-leha? Enggak. Ente kena macam-macam dulu dari Allah Subhanahu wa taala, kena cobaan dulu, nggak bisa naik kelas, apalagi naik surga. Makanya di situ diadain sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam kebaikan. Sebab hidup ini sama dengan problem. Problem itu biar selesai sama dengan ingat Allah dan takut Allah, selesai. Lah setelah itu baru sama dengan yang terakhir ini istiqamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bagi orang-orang yang istiqamah, wa an law istaqamu ala tariqati la askainahum ma'an ghadaqa. Kalau engkau sekalian istiqamah kepada Allah, mesti aku beri engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, ilmu seperti air yang jernih, kata Allah Subhanahu wa taala. Asalkan istiqamah dalam kebaikan. 5 waktu enggak pernah tinggal. Setiap pagi sholat duha nggak tinggal, bersedekah terus tidak berhenti, dalam keadaan repot susah nggak ada sedekah, keluarin duit infak, kasih sama orang mau yang nyenengin ente, yang nggak seneng kasih itu yang disenengin Allah. Walladzina yunfikuna amwalahum fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidh
wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan sempit maupun enak, kemudian menahan rasa jengkel, itu orang-orang yang disenengin Allah, yang dianggap sama Allah Subhanahu wa taala orang-orang baik. Jangan kita ngasih sama orang-orang yang kita senengin, itu nggak ngasih, itu timbal balik. Karena nyenengin kita kasih. Enggak, itu bukan ajaran, itu pakai nafsu ente. Nafsu harus dihilangin dari otak kita, dari hati kita, sebab paling jahat musuh kita adalah nafsu kita yang ada pada diri kita. Lebih dari setan, lebih dari iblis, lebih dari semuanya itu nafsu kita. Sedangkan nafsu nempel sama badan kita. Lah yang bisa nyetel nafsu menjadi baik adalah mengingat Allah dan takut kepada Allah. Baru nafsunya nurut sama kita. Baru itu dinamakan nafsul mutmainnah. Kalau sudah nafsul mutmainnah, udah berjalan, Allah ngasih pangkat lagi kepada kita, nafsul radiyah, nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ente berbuat apa ente diridhoi, itu nafsu yang diberi. Yang tinggi lagi nafsul mardiyah. Ente belum berbuat sudah diridhoi nama Allah Subhanahu wa taala, apa enggak keren? Tapi harus sabar dulu. Itu kuncinya kemenangan. As-sabr miftahul farah. Sabar itu kunci daripada kebahagiaan. Enggak sabar enggak bakal bahagia gitu aja. Ini pentingnya kita. Pentingnya kita faham hal-hal seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal kadhimin al-ghaid wal afina 'anil nas, dan memaafkan kepada orang yang nyalain kita maafin, jangan dendam. Ini penyakit kita juga, dendam, kesel sama orang, terus kita doa nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. La yarfa'ud du'a'ul muntaqim. Allah tidak mengangkat doanya orang yang mendendam. Ingat ya, buang, jangan dendam. Kalau jengkel selesaiin langsung aja, tapi lebih afdal ya dimaafkan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quran, khudzil afwa, ambil jalan memaafkan, wa'mur bil urfi, tebar kebaikan. Ente gak punya apa-apa ya tenaga, gak punya tenaga ilmu, gak punya apa, pokoknya tebar kebaikan. Sebab kebaikan itu akan ditanyakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, akan ditunjukkan. Tebar kebaikan, khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, jauhin orang-orang yang bodoh, yang keras kepala, jangan deketin, ngerusak iman ente, ngerusak akal ente. Wa fi suhbatil adadi kullu radilatin. Tadi di Maulid Habsyi itu beliau Al-Habib Ali mengatakan, kalau kita duduk dengan orang-orang hamagah, yang keras kepala, yang bodoh, yang fanatik dan lain sebagainya, itu akan menjadikan kehinaan bagi kita, naudzubillah. Wa fi suhbatil akhyar, kalau ente duduk dengan orang-orang baik, para habaib, kullu ghanimatin wa ribhin la yahtasi amdadi, ente akan mendapat banyak sekali, seperti banyaknya rampasan perang, saking banyaknya. Ini pentingnya kita paham hal seperti ini. Ente ini baru kemarin lahir, sekarang udah 30 tahun, sekarang udah 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 20 tahun, qaid, mati, udah habis mati itu selesai. 60 tahun ente, 70 tahun ente, itu menentukan triliunan tahun ente nanti. Apa enggak sayang? Capek dikit kalau pingin enggak capek di akhirat, nangis di sini kalau pingin ketawa di akhirat, sumpek di sini kalau pingin seneng di akhirat, panas di sini pingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ada harganya di mata Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quran, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Aku ciptakan kehidupan, kematian untuk menguji keimanan kamu. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kamu sekalian yang paling baik amalnya.